Halo semuanya, belakangan ini kan lagi rame banget ya. Kita dengar soal anak-anak yang punya masalah kesehatan, terutama di kulit gara-gara makanan yang ada glutennya. Nah, sebagai orang dewasa, kita jadi ikut mikir kan. Tapi, apa benar ya gluten itu cuma jadi masalah buat anak-anak aja? Oke, yuk kita jawab pertanyaan ini. Jawabannya ternyata enggak. Gluten itu bisa banget berdampak ke semua usia. Tapi ada satu kelompok yang dampaknya itu sering banget nggak kelihatan, sering terlewatkan, yaitu para lansia. Efeknya mungkin nggak instan, lebih halus, pelan-pelan, tapi sifatnya itu numpuk atau akumulatif dan bisa jadi serius banget seiring waktu. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita samain dulu ya pemahamannya. Apa sih gluten itu? Gampangnya, gluten itu protein alami yang bikin makanan favorit kita kayak roti sama mie jadi kenyal dan elastis. Nah, tantangannya di sini. Struktur protein gluten ini tuh rumit banget, bayangin aja kayak benang kusut yang super kuat. Ini yang bikin dia jadi agak susah dicerna sama tubuh kita. Apalagi kalau sistem pencernaan kita udah nggak seprima dulu, misalnya ya saat kita menua. Jadi secara umum nih, ada 3 kelompok utama yang paling sering kena dampak negatif dari gluten. Siapa aja mereka? Yuk kita kenalan satu persatu. Kelompok pertama, dan ini yang paling serius, adalah mereka dengan penyakit celiak. Ini bukan sekedar sensitif atau alergi biasa ya. Coba bayangin sistem imun kita itu kayak tentara penjaga di dalam tubuh. Nah, pada penderita celiak, tentara ini salah kenal. Gluten dianggap musuh berbahaya. Akibatnya, mereka nggak cuma nyerang si gluten, tapi juga nyerang markasnya sendiri, yaitu lapisan usus halus kita. Dampaknya jadi luas dan berat banget, mulai dari masalah pencernaan yang kelihatan jelas kayak diare terus-menerus dan kembung, sampai masalah di seluruh tubuh. Contohnya anemia, nyeri sendi yang ganggu banget, bahkan sampai ke otak, bikin kondisi yang namanya brain fog. Rasanya tuh kayak linglung, susah konsentrasi, seolah pikiran kita lagi berkabut. Jadi buat kelompok ini, menghindari gluten itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan, mutlak. Oke, sekarang kita ke kelompok kedua yang jumlahnya itu jauh lebih banyak di masyarakat. Namanya sensitivitas gluten non-celiak atau NCGS. Nah, kelompok ini nih yang seringkali paling bikin bingung. Kalau mereka periksa ke dokter, hasil tesnya negatif untuk penyakit celiak. Tapi badan mereka tetap ngasih sinyal yang jelas. Aku nggak nyaman nih kalau makan gluten. Gejalanya sering mirip-mirip sama kondisi lain, jadi susah banget didiagnosis. Ada kembung, capek terus-terusan yang nggak hilang-hilang, nyeri sendi, sampai susah fokus. Nah, yang unik dari kondisi ini adalah tingkat toleransinya. Seberapa banyak gluten yang bisa bikin reaksi itu beda-beda banget tiap orang. Ada yang baru makan sepotong roti langsung bereaksi, tapi ada juga yang baru kerasa setelah beberapa hari makan gluten terus-terusan. Dan ini dia, kelompok ketiga. Kelompok yang jadi fokus utama kita hari ini, para lansia. Ironisnya, kelompok ini justru yang paling sering gak sadar kalau mereka punya masalah sama gluten. Padahal, mereka adalah salah satu yang paling rentan kena dampaknya. Pertanyaannya, kenapa lansia jadi lebih rentan? Ternyata ada beberapa faktor biologis mendasar yang jadi penyebabnya. Sekarang, kita akan gali 5 alasan utama kenapa risiko dari gluten itu naik drastis seiring kita bertambah tua. Nah, ini dia 5 pilar utamanya, dan semuanya ini saling nyambung. Mulai dari mesin pencernaan protein kita yang alami mulai melambat, terus benteng pertahanan usus yang makin rapuh, sampai komposisi pasukan bakteri baik di usus kita yang berubah. Yuk kita bedah beberapa poin yang paling krusial dari sini. Mari kita fokus ke pilar nomor 2, benteng pertahanan usus yang makin rapuh. Di dalam gluten itu ada satu komponen nakal namanya gliadin. Nah, si gliadin ini punya kemampuan unik. Dia bisa bertindak kayak kunci yang bisa membuka gembok tertentu di dinding usus kita. Tujuannya untuk memicu pelepasan sebuah protein spesifik. Protein ini namanya zonulin. Coba deh bayangin, zonulin ini kayak satpam yang jaga gerbang di antara sel-sel usus kita. Kalau kadarnya normal, gerbangnya ketat dan rapat. Tapi begitu dipicu sama gliadin tadi, kadar zonulin jadi tinggi dan gerbangnya jadi longgar. Nah, kondisi inilah yang sering disebut usus bocor atau leaky gut. Kenapa ini bahaya? Soalnya zat-zat yang harusnya tetap di dalam usus, kayak racun atau sisa makanan, bisa bocor masuk ke aliran darah. Akibatnya, memicu peradangan di seluruh tubuh, bukan cuma di perut aja. Poin penting lainnya adalah soal persaingan nutrisi. Seiring bertambahnya usia, para lansia itu justru butuh banget protein berkualitas tinggi. Buat apa? Buat melawan 2 musuh utama penuaan. Hilangnya massa otot atau sarkopenia, dan pengeroposan tulang atau osteoporosis.
Masalahnya, protein dari gandum atau gluten itu nilai biologisnya rendah. Maksudnya, tubuh kita nggak bisa memanfaatkannya seefisien protein dari telur atau ikan. Jadi kalau pola makannya terlalu banyak ngandelin roti atau mie, asupan protein lain yang jauh lebih bagus kualitasnya bisa jadi tergeser. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya susah banget buat berhenti makan roti, pasta, atau mie? Ternyata ada loh penjelasan ilmiahnya yang nyambungin gluten langsung ke otak kita. Pertanyaan ini mungkin sering ada di kepala kita. Kenapa ya habis makan sepotong roti kok rasanya pengen nambah lagi? Atau kenapa semangkuk mie instan pas malam-malam itu rasanya nikmat banget? Ternyata ini bukan cuma soal rasa enak di lidah. Ada proses kimia di tubuh kita yang jauh lebih dalam dari itu. Waktu kita mencerna gluten, tubuh kita itu mecah-mecah gluten jadi potongan protein kecil. Salah satunya namanya gliadorfin. Coba deh perhatikan namanya, orfin. Mirip banget kan sama morfin? Nah ini bukan kebetulan, karena gliadorfin ini memang punya efek kayak opioid ringan. Dan yang lebih hebat lagi, molekul kecil ini tuh kayak punya tiket VIP buat menembus sawar darah otak, yaitu lapisan pelindung super ketat yang ngejagain otak kita. Begitu berhasil masuk ke otak, gliadorfin ini langsung menuju ke pusat penghargaan atau reward center dan merangsang pelepasan dopamin, si hormon senang. Inilah yang bikin kita ngerasa nyaman dan puas sesaat setelah makan roti atau kue. Efek hadiah inilah yang tanpa sadar bikin kita pengen lagi dan lagi. Buat lansia, efek ini bisa jadi pedang bermata dua. Selain bikin brain fog dan penurunan fungsi kognitif makin parah, efek opioid ringan ini bisa menutupi sinyal-sinyal peradangan di tubuh yang sebenarnya lagi terjadi gara-gara gluten. Oke, setelah dengar semua dampaknya, mungkin ada yang jadi sedikit khawatir ya. Tapi tenang, solusinya bukan berarti kita harus langsung stop total saat ini juga. Di bagian ini kita akan bahas langkah-langkah yang praktis dan aman buat mulai mengurangi asupan gluten pelan-pelan. Ini dia 7 langkah yang bisa jadi panduan Anda. Mulai dari yang paling dasar kayak mengenali di mana aja gluten itu sembunyi, siapin mental buat fase adaptasi, sampai trik-trik cerdas buat ngatasin rasa ngidam secara alami tanpa harus balik lagi ke roti. Yuk kita lihat beberapa langkah kuncinya lebih dalam. Langkah ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, adalah mengganti sumber karbohidrat. Dan ini bagian yang paling seru loh. Kabar baiknya, kita di Indonesia tuh beruntung banget karena dikelilingi banyak banget pilihan karbohidrat bebas gluten yang enak dan bergizi. Ada nasi, singkong yang bisa diolah jadi macam-macam, ubi yang manis alami, jagung, sampai sagu. Ini semua pilihan yang bagus banget, gampang dicari, dan udah jadi bagian dari budaya makan kita. Nah, buat ngatasin fase adaptasi dan rasa kangen sama roti yang mungkin muncul karena hadiah dari gliadorfin tadi berkurang, kita perlu ngisi ulang tangki dopamin kita dengan cara yang sehat. Kita bisa merangsangnya secara alami kok. Coba deh hal-hal simpel kayak jalan kaki santai di pagi hari sambil kena matahari, luangin waktu buat hobi yang Anda suka, entah itu berkebun atau melukis, atau sekedar pastiin tidur kita berkualitas. Semua ini cara ampuh buat naikin dopamin secara alami dan bikin proses transisi ini jadi lebih gampang. Jadi, kalau ada satu hal penting yang perlu kita ingat dari penjelasan ini, intinya adalah masalah gluten itu bukan isu khusus buat penderita celiac aja. Gluten itu adalah faktor tersembunyi yang pelan-pelan tapi pasti bisa mempengaruhi kesehatan pencernaan kita, fungsi otak kita, dan pada akhirnya menurunkan kualitas hidup kita secara signifikan, terutama waktu kita masuk usia senja. Karena itulah, kalimat ini jadi kuat banget maknanya. Memilih untuk mengurangi gluten itu bukan sekedar ikut-ikutan tren diet sesaat, bukan. Ini adalah sebuah investasi, sebuah strategi pencegahan untuk kesehatan jangka panjang kita. Jadi, setelah menyimak semua ini, pertanyaannya kembali ke Anda. Nggak perlu kok perubahan drastis, nggak perlu merasa terbebani. Mungkin bisa dimulai dengan ganti sarapan roti besok pagi dengan ubi rebus. Atau ganti mie instan malam ini dengan semangkuk nasi hangat dan lauk. Langkah kecil apa yang bisa Anda ambil mulai hari ini untuk berinvestasi pada kesehatan Anda di masa depan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.